Liverpool dikenal sebagai klub yang selalu menelurkan banyak pemain berbakat. Sayangnya beberapa dari mereka mengkhianati kesetiaannya setelah meraih banyak trofi bersama skuad The Reds. Akan tetapi sayangnya karir mereka seakan langsung meredup bersama klub barunya. Bahkan sejumlah pemain mengaku menyesal telah meninggalkan Liverpool. Cetak Gol coba merangkum redupnya karir pemain setelah mengkhianati Liverpool sebagai berikut. Meninggalkan Liverpool setelah meraih kesuksesan. Liverpool nggak pernah kehabisan dalam memoles banyak pemain bintang yang berbakat. Sebut saja Fernando Torres yang didatangkan dari Atletico Madrid di tahun 2007 senilai 38 juta euro. Fernando Torres mengatakan kalau kepindahannya ke Anfield merupakan keputusan terbaiknya. Di musim perdananya bersama Liverpool, Torres mampu melesakkan 33 gol dari 46 pertandingan. Performa apiknya ini membuat Luis Aragonés memanggilnya ke tim nasional Spanyol untuk Euro 2008. Hebatnya Torres mampu membawa La Furia Roja meraih gelar juara. Bahkan dirinya menjadi pahlawan kemenangan dengan melesakkan satu-satunya gol di laga final. Penampilan moncernya mendapatkan sanjungan dari pelatih Luis Aragonés. Aragonés menyebut kalau Torres sebagai pemain yang berkualitas tinggi yang akan meraih kejayaan. Sayangnya ucapan mantan pelatih Spanyol ini nggak terbukti setelah Torres menerima pinangan Chelsea. Bersama The Blues, Torres langsung mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemain kelahiran Madrid ini tampil melempem dengan hanya melesakkan 45 gol dari 172 pertandingan. Padahal bersama Liverpool, Torres mampu melesakkan 81 gol dari 142 laga. Bahkan mantan pemain Atletico Madrid ini sempat membuat blunder pada laga kontra Manchester United. Saat itu Torres gagal membobol gawang dari David De Gea yang sedang dalam keadaan kosong. Pada akhirnya Fernando Torres sempat menyesali keputusannya untuk hengkang ke Stamford Bridge. Selain Torres, beberapa pemain Liverpool lainnya juga mengalami nasib yang serupa. Sebelumnya ada Michael Owen dan Daniel Sturridge yang sudah memutuskan untuk pensiun. Kini kutukan tersebut berlanjut dan menimpa beberapa nama-nama beken di skuad The Reds. Sadio Mane. Pertama ada Sadio Mane yang didatangkan Liverpool dari Southampton pada 2016 dengan 41 juta euro. Kedatangan Mane membawa berkah besar bagi skuad The Reds. Di musim perdananya, Mane langsung tampil moncer dengan catatan 13 gol dan 8 assist. Keganasan Mane kembali berlanjut setelah membentuk trio mematikan pada tahun 2018. Trio Firmansyah yang berisikan Firmino dan juga Salah berhasil membawa Liverpool meraih berbagai trofi, mulai dari Liga Champions di tahun 2019 dan juga Premier League 2020. Sayangnya Sadio Mane memilih keputusan yang salah dengan hengkang ke Bayern Munchen pada musim panas 2022 yang lalu. Saat itu Di Rotten menembusnya dengan mahar 32 juta euro. Kepindahan ini sekaligus mengakhiri masa kejayaan trio mematikan Salah, Mane, dan juga Firmino. Ketiganya berhasil menyumbangkan 374 gol untuk skuad The Reds. Sebelum pergi, Jurgen Klopp sempat meminta Mane untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut. Jurgen Klopp menyebut sang pemain akan dibuatkan patung dan akan menjadi legenda kalau mau bertahan. Pelatih asal Jerman ini juga memprediksi Mane hanya menjadi figuran di Bayern Munchen. Ternyata omongan sang pelatih terbukti dengan buruknya perjalanan sang pemain di klub barunya. Selama satu musim, Sadio Mane hanya berhasil melesakkan 7 gol dari 25 laga Bundesliga. Selain itu, pemain 31 tahun ini sempat terlibat perkelahian dengan rekan satu timnya yakni Leroy Sané. Saat itu, Mane kedapatan meninju Sané akibat perdebatan yang terjadi di lapangan. Gak cuma itu, mantan pemain RB Salzburg ini mengaku sering mendapatkan perlakuan buruk di Jerman. Mane mengatakan orang Jerman selalu memperlakukan buruk seorang pemain Muslim. Pada akhirnya karirnya pun semakin merosot setelah memutuskan untuk bergabung ke Al Nassr. Roberto Firmino. Kemudian ada Roberto Firmino yang memilih untuk hengkang dari Liverpool demi bermain di Liga Arab Saudi. Bomber asal Brazil ini bergabung ke Al Ahly di bursa transfer musim panas lalu. Padahal Liverpool sudah menawarkan perpanjangan kontrak baru ke Firmino senilai 10 juta euro per tahunnya. Sang pemain lebih memilih kontrak fantastis dari Al Ahly senilai 20 juta euro per tahunnya. Jurgen Klopp mengaku terkejut dengan keputusan Firmino yang memutuskan untuk cabut dari Liverpool.
Pelatih asal Jerman ini sempat mengharapkan sang pemain bertahan di Anfield Stadium. Firmino langsung mencetak hat-trick menghadapi Al-Hazim di laga pembuka Liga Arab Saudi. Bahkan debut dari Bobby dianggap lebih memukau ketimbang debut dari Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Di laga perdananya, pemain asal Portugal itu nggak mampu mencetak satupun gol. Firmino juga langsung menjadi top skor sementara di Liga Arab Saudi. Namun performanya kini menurun tajam setelah tampil buruk dalam 11 pertandingan. Akibatnya Firmino gagal membawa Al Ahly menguasai puncak klasemen Liga Arab Saudi. Pemain asal Brazil itu langsung mendapatkan kecaman dari fans Al Ahly karena mandul di lini depan. Dirinya bahkan kalah produktif dibandingkan Riyad Mahrez yang sudah mengemas 7 gol. Padahal pemain asal Aljazair ini berposisi sebagai winger kanan, bukanlah striker tengah. Jordan Henderson. Berikutnya ada Jordan Henderson yang rela meninggalkan Liverpool di musim panas kemarin. Padahal Henderson berstatus sebagai kapten The Reds selama 8 musim terakhir. Pemain asal Inggris itu meninggalkan Anfield Stadium demi bergabung ke Al-Ettifaq. Henderson mengatakan kalau dirinya ingin bereuni dengan sang legenda Steven Gerrard. Henderson dikontrak oleh Al-Ettifaq hingga tahun 2026 dengan gaji 700.000 pound sterling per pekannya. Sebelumnya dirinya hanya mendapatkan gaji di Liverpool senilai 200.000 pound sterling. Jurgen Klopp bilang Henderson seharusnya tetap bertahan di Liverpool. Klopp menganggap kalau sang pemain masih dibutuhkan untuk berbagi pengalaman dengan pemain-pemain muda. Rekan-rekan Henderson di Liverpool juga sempat menahannya pergi. Mereka ingin sang kapten terus bertahan membela Panji Merseyside Merah. Namun Jordan Henderson menganggap kalau waktunya di Liverpool sudah berakhir. Dirinya merasa nggak dihargai oleh Klopp yang ingin mendepaknya dari starting line-up. Ambisi besar dari Jordan Henderson bersama Al-Ettifaq justru nggak berjalan mulus. The Commandos terlempar dari papan atas dengan menduduki peringkat 7 klasemen. Al-Ettifaq juga terancam gagal lolos ke Liga Champions Asia pada musim depan. Naby Keita. Kemudian ada Naby Keita yang meninggalkan Liverpool setelah kontraknya berakhir. Pemain asal Guinea ini bergabung ke Werder Bremen dengan status bebas transfer di bulan Juli lalu. Keita mengungkapkan dirinya mantap hengkang demi karir yang cemerlang di masa depan. Dia menilai akan selalu kesulitan dalam beradaptasi dengan taktik permainan Jurgen Klopp. Saat itu Keita mengatakan jika Liverpool merupakan klub yang istimewa. Dirinya mengenang masa-masa indah bersama skuad Reds saat menjuarai berbagai trofi bergengsi. Sayangnya Keita kembali melanjutkan kutukan cederanya bersama Werder Bremen. Bahkan di awal musim dirinya sudah menepi selama beberapa pekan akibat menderita cedera otot aduktor. Keita sempat pulih dari cederanya pada bulan September yang lalu dengan mampu memainkan 3 laga. Akan tetapi dia kembali menepi selama beberapa bulan akibat mengalami cedera otot. Oleh sebab itu Keita pun baru memainkan 3 pertandingan Bundesliga di musim ini. Ole Werner selaku pelatih merasa kecewa dengan kondisi kebugaran sang pemain. Pelatih asal Jerman itu berharap Keita bisa kembali pulih dan bergabung ke dalam skuad. Sebagai informasi, cedera memang sudah seperti makanan sehari-hari untuk Naby Keita. Bersama Liverpool dia bahkan melewatkan 569 hari dengan riwayat cedera yang berbeda. Mulai dari cedera otot, hamstring, pergelangan kaki, ligamen hingga pangkal paha. Georginio Wijnaldum. Untuk menutup ulasan ini ada Georginio Wijnaldum yang punya karir buruk setelah meninggalkan Liverpool. Dirinya gagal memenuhi ekspektasi sejak bergabung ke Paris Saint-Germain. Wijnaldum tercatat harus menepi selama 2 bulan akibat menderita cedera yang parah. Akibatnya Direktur Olahraga PSG yakni Luis Campos terpaksa melepasnya ke AS Roma. Campos menyebut Wijnaldum menjadi beban tim mengingat gajinya yang cukup besar. Namun sayangnya bersama AS Roma pemain asal Belanda itu hanya tampil sebanyak 23 laga. Akibatnya Jose Mourinho enggan mempermanenkannya di akhir musim lalu. Pelatih Portugal itu ragu mempertahankannya karena faktor kebugaran yang selalu menjadi masalah. Pada akhirnya Wijnaldum harus terlempar dari kompetisi top Eropa setelah bergabung ke Al-Ettifaq. Klub Arab Saudi itu menebus permanen sang pemain dengan biaya transfer 8 juta euro. Pemain berusia 33 tahun ini perlahan bangkit dengan menjadi andalan di skuad asuhan Steven Gerrard.
Wijnaldum bahkan mampu melesakan 5 gol dari 10 laga di musim ini. Hanya saja Wijnaldum sempat mengungkapkan penyesalan mendalam setelah hengkang dari Liverpool. Dia menyesal telah meninggalkan Anfield akibat terlalu mengejar ambisi besarnya. Padahal saat itu Jurgen Klopp sempat berniat untuk memperpanjang kontraknya. Itulah ulasan redupnya karir pemain setelah mengkhianati Liverpool. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa bangkit dan menjadi andalan bersama klub barunya, atau justru karir mereka semakin meredup? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.